Walaupun dia tidak melihat trainernya di belakang, dia lihat Tenggeran, dia stay di Tenggeran. Artinya dia di situ tidak menunjukkan tanda-tanda escape. Dia tidak berusaha untuk kabur. Adalah salah satu tahap yang penting. Hai, halo, ketemu lagi di channel kita Brahmini Koko. Di video kali ini, di konten kali ini saya mau berbagi sama teman-teman. Berbaginya tentu saja seputar BOP. Jadi tiap hari itu saya sering dapat kiriman video tentang latihan kawan-kawan, progres pertumbuhan BOP, hasil latihan, pokoknya semua tentang BOP. Teman-teman mau share ke saya itu biasanya saya terima gitu. Jadi teman-teman saya itu baik hati sekali. Jadi nanti perkembangan BOP mereka seperti apa mereka kirimin. Nanti latihannya sudah sampai sejauh mana mereka kirimin. Salah satunya di video kali ini saya mau berbagi video kiriman dari teman kita, kawan kita, saudara kita yang ada di ujung Aceh sana. Video kali ini saya anggap layak untuk dibagikan ke teman-teman semua karena ada nilai ataupun pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini. Elang bondol teman kita tadi, Om Ikhwan lebih tepatnya. Ini Om Ikhwan di Aceh. Jadi beliau itu sekarang sedang merawat, juga melatih elang bondol gitu. Nah, salah satunya yang di video itu tadi. Jadi di BOP itu kan biasanya tahap terbangnya, latihan dasar terbangnya itu kan terbagi dari FOF ya, Feet on Face, makan di atas glove biasanya. Terus JTTF ya, Jump to the Face, lompat ke glove. Terus FTTF. FTTF itu fly to the face ya. Jadi dia terbang ke glove, hanya saja masih menggunakan tali pengaman. Jadi terbang dalam jarak tertentu yang sudah lumayan, ukuran meter biasanya. Jadi terbang tapi masih pakai tali gitu ya. Terus lanjut setelah FTTF kan ke FF ya, free fly. Bedanya dengan FTTF tadi, free fly ini sudah tanpa tali dan jaraknya pun sudah jauh diperpanjang gitu. Terus nanti untuk tipe soaring, free fly ini lanjut ke soaring ya. Kalau yang tipe hunting nanti ke simulasi hunting. Setelah simulasi hunting baru real hunting. Nah, itu tahapan yang biasanya dilakukan untuk BOP gitu ya, terutama untuk jenis elang yang kita sebut elang di Indonesia itu. Terus Om Ikhwan ini sudah sampai di tahap ini ya. Sudah sampai di tahap FTTF nih kalau saya boleh bilang. Kalau kita lihat di video tadi itu sekilas FTTF gitu ya. Jadi dia pakai tali pada jarak tertentu, dia terbang dari kalau di video tadi dari glove ke Tenggeran, terus dari Tenggeran ke glove lagi gitu ya. Oke. Normalnya FTTF itu dilakukan dari ini menurut saya saja ya pribadi, anggapan pribadi, pendapat dalam hal melatih elang bondol gitu. Jadi dari Tenggeran ke glove. Namanya juga FTTF ya, fly to the face. Artinya dia terbang ke genggaman tangan gitu, ke glove lah ya kalau kita pakai glove. Jadi dia terbang ke genggaman tangan. Berarti tujuannya itu adalah glove ya, glove yang ada di tangan kiri kita biasanya gitu. Nah, Om Ikhwan ini menanyakan apakah elang bondolnya ini sudah sampai ke tahap FTTP. Ini agak sedikit asing menurut saya gitu ya, di telinga saya. Cuman setelah ditampilkan video ini, dikirimkan video ini ke saya, sekarang saya paham gitu ya. FTTP ini maksudnya fly to the first gitu ya. Maksudnya terbang ke Tenggeran, dari glove ke Tenggeran. Yang pada awalnya FTTF itu cuman dari Tenggeran ke glove. Nah, walaupun di telinga saya itu agak asing mendengar istilah itu karena memang jarang sekali dikeluarkan sepengetahuan dan sependengaran saya. Tapi kalau dilihat videonya, oh ini sering melakukan ini. Ini emang ada tahap seperti ini. Cuman biasanya saya memasukkannya ke dalam
kategori FTTF saja masih, karena patokannya FTTF itu terbang ke glove menggunakan tali. Oh, itu udah masuk FTTF gitu ya, fly to the fish. Ternyata Om Ikhwan menanyakan seperti ini, apakah bondol saya ini sudah masuk FTTP atau masih ke FTTF saja gitu. Setelah nonton video itu, oh berarti saya paham nih maksudnya Om Ikhwan ini seperti apa. Karena saya pernah melakukan hal seperti di video tadi juga, di video yang ini. Oke. Hop. Nah, lumayan ya, ke tenggeran. Hop. Nah, jadi di video itu saya bersama teman saya, itu si Emon, bondolnya itu namanya Emon. Jadi dia melakukan FTTP tuh. Cuman pada saat itu kita nggak kenal istilah FTTP. Entah saya saja yang kurang update atau gimana gitu ya. Tapi ini kembali ke Om Ikhwan tadi, jadi saya balas Om Ikhwan, oh iya Om Ikhwan, nah ini maksudnya mungkin FTTP ini masih masuk di kategori FTTF gitu ya, level latihannya gitu. Hanya saja dia targetnya sekarang bukan ke glove tapi ke tenggeran, dan pada akhirnya dari tenggeran ke glove lagi. Nah jadi ini sudah masuk ke FTTF tingkat akhir kalau menurut saya ya. Saya mau cek kalau dia nggak ngelihat saya di depan gitu, apakah dia akan menunjukkan tanda escape atau enggak gitu. Video yang kita tonton, video Om Ikhwan tadi yang seperti ini, tonton lagi deh. Nah itu ya, jadi Om Ikhwan bondolnya dilepas ke tenggeran yang ada di area persawahan itu. Jadi dia stay di tenggeran gitu. Walaupun dia tidak melihat trainernya di belakang, dia lihat tenggeran, dia stay di tenggeran. Artinya dia di situ tidak menunjukkan tanda-tanda escape. Karena walaupun tidak melihat trainernya, dia tidak berusaha untuk kabur, dia tidak berusaha untuk mencari tempat lain. Tapi dia kenal sama tempat latihannya, si perch-nya tadi. Nah itu yang disebut Om Ikhwan FTTP gitu ya, fly to the perch gitu ya. Ini kalau saya salah menyebutkan, tolong dibenarkan aja. Jadi intinya dia dari glove ke tenggeran. Terus sewaktu Om Ikhwan memanggil kembali elang bondolnya itu, elang bondolnya berbalik badan. Oke, berbalik badan, berputar, terus dia ke glove lagi. Nah ini saya biasanya melakukan hal seperti ini juga, cuman saya namain, saya masih masukin di FTTF saja. Cuman ini adalah salah satu tahap yang penting gitu. Jadi untuk misalkan kita FTTF ya, kita mau coba dia free fly gitu, kita mau ngecek ini elang bondol udah layak apa belum mau di free flyin. Salah satu caranya kita mengetahui dia udah layak ataupun dia udah mapan untuk di free fly atau enggak, kita coba FTTP-nya seperti Om Ikhwan tadi. Kita letakin tenggeran agak jauh ya, kita ayunkan dia ke tenggeran, dia stay di tenggeran apa enggak gitu ya. Kalau dia stay di tenggeran terus dia diam di sana, berarti dia udah tidak menunjukkan tanda-tanda escape. Nah baru kita panggil, dia akan berbalik badan. Kalau elang yang responnya bagus, dia akan berbalik badan mencari trainernya. Setelah dipanggil dia akan balik, seperti videonya Om Ikhwan di Aceh tadi, seperti itu. Oke, nah itu dia salah satu video kiriman dari teman kita di daerah, tepatnya di Aceh sana. Semoga video-video seperti ini bisa menginspirasi teman-teman, bisa memberi informasi, bisa mempererat persaudaraan kita juga. Kalau nanti ada kesempatan lagi, saya mau coba share lagi video-video teman-teman seperti ini. Kebetulan ada banyak video-video yang menurut saya bisa mewakilkan saya, misalkan saya nggak sempat untuk bikin konten seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang nonton, sudah meluangkan waktunya. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Teman-temannya Brahmini Koko, luar biasa.